Oke, Lur. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum semuanya saudaraku dimanapun berada, muslimin dan muslimat di seluruh Nusantara, di seluruh dunia, Malaysia, Singapura, Vietnam, Thailand, Brunei, Burma, dan di seluruh dunia lah. Oh ya, kita berdoa dulu, Lur. Semoga kita selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala dari segala macam bencana, dari malapetaka, dan juga diberikan rezeki yang halal dan barokah dunia akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, Lur, santai-santai dulu sambil melihat pemandangan di depan. Kita sebenarnya akan ada tugas yang ya cukup berat lah buat kita, Lur. Tugas kita sebagai tugas kita sebagai pengikut Sayyidul Beningit, dan tentunya akan kita berjuang kita akan berjuang dengan mati-matian, Lur. Ya, bukan mati-matian sih, bukan juga mati-matian, tapi hidup dan mati. Kita akan melawan musuh, sebagai musuh yang kejahatannya mulai dari Nabi Adam hingga Nabi Muhammad SAW, hingga akhir zaman, hingga saat ini. Karena ini adalah anak buahnya, Lur, juga anak kandungnya. Biarkan saja, biarkan. Kita akan melawan sesuatu, sebagai lawan tanding kita adalah nantinya adalah bisa juga langsung berhadapan dengan sesama manusia, sama-sama manusia, dan juga kita akan bertanding dengan alam gaib, di alam gaib, Lur, di alam lain. Walaupun sebenarnya sih bukan alam lain, alam dunia, tapi ada alam yang tersembunyi atau disembunyikan oleh Allah, atau dipisahkan seperti itu. Dulu menyatu alam, insya Allah, menurut saya dengar itu alam dunia, alam kita dengan alam gaib itu menyatu, dengan alam jin itu menyatu. Entah kenapa, jejak zaman siapa, nabi siapa itu saya lupa. Jejak nabi siapa itu, nabi ini memohon kepada Allah agar manusia dengan bangsa jin itu dipisah seperti itu, dan dikabulkan oleh Allah. Entah nabi siapa, yang tahu komen di kolom komentar. Nah, kita akan bertarung luar dalam seperti itu. Pertarungan antara dunia luar dan di dunia dalam. Bukan dalam berita, Lur. Kita akan walaupun sekarang ini, saat ini kita nggak punya keahlian apapun, entah itu keahlian berperang, memegang pedang, memanah atau apa, tapi itu nanti secara otomatis akan tahu, Lur, akan bisa lah menggunakan alat-alat perang. Bahkan sebagian dari kita, pasukan kita ini, pasukan dari Sayyidul Beningit ini atau pengikutnya juga, sebagian ada yang bisa atau mampu dianugerahi oleh Allah, yaitu perang di dunia lain. Itu perangnya ini yang tak kalah dahsyat dengan dunia luar. Alam gaib ini perangnya ini sangat hebat, karena akan menggunakan semua ilmu-ilmu, seperti ilmu hingga batu besar sebesar aroma atau bukit bisa hancur seperti itu, Lur. Kalau pertarungan di dunia alam kita itu main dengan pedang, memanah atau tombak. Insya Allah seperti itu, memanah atau dengan mainan tombak seperti itu. Allahu a'lam bishawab. Nanti sebagian dari kita yang mudah-mudahan lah, ada bagian saudara-saudaraku yang berkomentar ini mungkin dianugerahi Allah juga ilmu kesaktian,
seperti itu lur. Ini akan apa ya, pertarungannya ini akan terjadi luar dalam ya, tahu kan yang saya maksud. Ilmu-ilmu seperti rangka bumi, ajar surajiwa, lampa-lumpu, waringin sungsang, dan juga ilmu-ilmu yang lain itu sebetulnya ada, benar-benar ada gitu loh. Insya Allah seperti itu lur, ada. Kalau nggak ada nggak mungkin diceritakan, nggak mungkin apa ya, tipok film, walaki rawa rontek, walaki rangka bumi, dan lain sebagainya. Juga ilmu yang bisa menghilang. Nah ini ada nanti itu loh. Pokoknya nanti yang punya ilmu semacam itu apa ya, insya Allah yang menitis ke dalam diri kita itu orang yang sakti, orang-orang yang sakti madarguna, entah dari ya kan nenek moyang kita atau yang menitis atau memasuki di raga kita, mungkin orang yang itu tadi sakti mandraguna, Allah alam bisawab. Tapi inilah perang yang sesungguhnya, perang di akhir zaman, perang besar, perang mahal makubro, di mana perang luar dalam akan terjadi. Bukan hanya perang di luar saja ya, itu tadi luar dalam lah. Kan banyak ya toh, keturunan dari kita semuanya, ada yang dari keturunan kerajaan seperti itu, banyak lah. Saya kira ini saya banyak yang, apalagi yang berkomentar di kolom YouTube saya ya, nggak mungkin lah, soalnya kok tiba-tiba masuk ke kolom komentar saya, subscribe saya, channel saya ya kan, dan sama-sama apa ya, sama-sama berbagi ilmu pengetahuan tentang beliau. Coba kalau orang biasa tanya saja teman saudara, teman-teman atau tetangga, tanya kan nggak ada yang tahu. Makanya loh, nggak semua, saya tegaskan, nggak semuanya tahu seperti itu. Kalau ada penyusup sih biasa lur, penyusup itu entah dari manapun ada, channel saya atau channel saudara saya yang lainnya, saudara saya yang lainnya itu, channel penyusup itu ada, pengkhianat juga ada seperti itu. Lo istilahnya pengkhianat itu kalau di Nusantara kan namanya kan londo ireng. Londo ireng lur, nah, kan itu ada. Punya saya kadang channel saya ada itu, kadang ada 3 orang, 2 orang, ada juga yang berkomentar, ada juga hanya bisa membaca, memperhatikan. Itu bukan hanya di channel saya, channel yang lainnya pun seperti itu, sama halnya dengan channel saya ya kan. Jadi biarin lah, kita tahu kok ini nanti akan terbuka setelah munculnya Imam Mahdi dan Dajjal. Kita akan menyaksikan dengan jelas siapa yang jadi pengikut Imam Mahdi dan juga siapa yang menjadi pengikut Dajjal. Karena tak jarang pengikut Dajjal itu ada yang kita kenal ya, juga pengikut Imam Mahdi juga ada yang kita kenal seperti itu, kenal kok. Apalagi orang apa ya, pengkhianat, dimanapun pengkhianat itu kan banyak ada. Bahkan pengkhianat itu juga apa ya, gaibnya entah dari makhluk apa, makhluk alien lah, apa makhluk jin, berubah bentuk menjadi manusia. Kan makhluk jin kan seperti itu, bisa menyerupai manusia. Tapi jin seperti itu mungkin ya jin yang sakti ya kan. Tapi tahu kok, nanti kita tahu, semuanya terbuka ya kan. Kalau sudah semuanya keluar, Imam Mahdi muncul, Nabi Isa alaihissalam turun, Dajjal pun keluar, kau akan nampak, akan jelas siapa saja yang menjadi anak buah itu tadi. Ingat, kita akan berjuang bukan hanya mati-matian di luarnya, tapi harus berani mati. Pasukan Imam Mahdi ini bisa juga dinamakan dengan pasukan berani mati ya kan, seperti ada di film perang, pasukan berani mati kan, membela negara
Membela negara ya seperti itu, apalagi membela agama atau apa juga seperti itu ya. Ini nanti akan segala penjuru Nusantara akan berkumpul satu titik ke tempat beliau.